Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ibra sudah berada di bawah tepat di depan gedung perusahaan. Di sana ia sudah ditunggu oleh Pak Didi dan Ridwan. Lama sekali, Bos. Iya, gua ada urusan sebentar di atas. Jawabnya, lalu masuk ke mobil, duduk tepat di sebelah Ridwan. Perasaan semua berkas sama gue, ngapain ke atas lagi? Memastikan sesuatu, jawabnya singkat. Gue kira lo yang nyetir, lanjutnya lagi. Iya, Pak Didi ngerasa nggak enak semenjak bertukar pimpinan, dia merasa seperti makan gaji buta karena lo keseringan nyetir sendiri. Begitu kan Pak Didi? Iya, benar Pak. Ini klien penting banget, makanya lo juga harus hadir. Nih, lo baca dulu sebelum presentasi, menyodorkan tablet ke Ibra. Iya, gue tahu. Tadi pagi-pagi buta, Papa udah nelpon. Jangan bikin malu perusahaan katanya. Katanya sambil serius membaca grafik di layar tablet. Iya, sepertinya jika negosiasi hari ini berhasil, lo juga wajib turun ke lapangan, meninjau bangunan yang akan dibeli klien kita ini di Bogor, yang sebentar lagi rampung. Bogor, mesti banget gue ikut ke sana. Iya, dulu Mas Ihsan selalu ikut meninjau jika nilai properti itu di atas 50 miliar, jelas Ridwan. Lu kenapa selalu bandingin gue dengan dia? Nada ketus. Gue nggak bandingin, cuma kasih contoh yang baik. Setengah jam mereka sudah tiba di hotel tempat yang disetujui klien untuk meeting. Mereka masuk dan bersalaman dengan klien. Ibra langsung mempresentasikan dan mereka melakukan tawar-menawar hingga klien setuju untuk membeli properti yang mereka tawarkan. Meeting dan negosiasi berjalan lancar dan berlangsung kurang lebih 2 jam. Mereka pergi meninggalkan hotel tersebut. Hebat lo ya, nggak sia-sia kuliah jauh-jauh ke New York, puji Ridwan pada Ibra. Ibra merasakan sesuatu di perutnya. Setelah ini kemana? Gua lapar. Kita ke kantor dinas perizinan membicarakan masalah pembebasan lahan yang akan kita beli. Nggak bisa diundur setengah jam, kita singgah di restoran, makan sebentar. Nggak bisa Ibra, kita udah janji sama mereka. Masih untung meeting tadi kelarnya tepat waktu. Lo mau bunuh gua ya? Tatapan tajam ke Ridwan. Lagian lo kenapa nggak sarapan tadi? Gue bangun kesiangan, pas gue nyampe kantor, gue kira Inayah membawa sesuatu, ternyata enggak, jawabnya. Lo berharap Inayah bawain bekal sarapan gitu buat lo? Ibra tak menjawab. Sorry ya bos, kali ini gue nggak bisa nurutin kemauan lo. Kita janji sama pemerintah setempat. Saat ini kita yang butuh mereka, jadi jangan sampai kita yang telat, jelas Ridwan. Sudah hampir masuk jam makan siang, sekitar pukul 12.30, Inayah sudah menyelesaikan semua pekerjaannya, membuka email, print email yang penting, kemudian mengumpulkannya, disusun ke map berdasarkan tanggal masuknya, sesuai titah Ibra. Ia turun ke bawah, rencananya ingin makan siang bersama dengan ketiga sahabatnya, tapi sayang sekali mereka sedang dikejar dengan setumpuk pekerjaan. Beruntung dirinya tidak pernah bekerja terburu-buru seperti itu, hanya saja dia harus menghadapi tingkah Ibra yang semakin hari semakin nyeleneh. Karena enggan ke kantin sendirian semenjak kejadian waktu itu, Inayah memilih membeli gado-gado di seberang kantor. Sudah lama ia ingin membeli gado-gado yang ramai pembeli itu, tapi ada saja halangannya. Setelah membeli gado-gado, ia membeli minuman dingin di swalayan yang juga tak jauh dari situ. Padahal Ibra mengizinkan Inayah untuk mengambil minuman di lemari es yang ada di ruangannya, tetapi ia tak begitu berani. Inayah sudah kembali ke atas. Ia duduk dan mulai membuka kemasan gado-gado itu, tak lupa mengambil sendok plastik di lacinya yang sengaja disiapkan jika dibutuhkan dalam keadaan seperti ini. Saat suapan pertama,
Beneran enak ternyata. Wajar dong belinya ngantri. Ia begitu menikmati gado-gado itu. Ibra sudah berada di dalam lift gedung perusahaan. Katanya lapar, kok malah buru-buru ngajak balik ke kantor? Tanya Ridwan. Gue berubah pikiran. Kemudian mereka berpisah di lantai 5. Ibra naik menuju ruangannya dan melihat Inayah sedang melahap makanan. Kamu makan apa? Ini gado-gado mas, kamu mau? Boleh, kebetulan aku sedang lapar. Mendengar jawaban Ibra, lalu Inayah memberikan sendok yang ia pegang kepada Ibra. Bukannya malah mengambil sendok dari Inayah, tapi Ibra malah membuka mulutnya. Suapi aku, katanya. Iya mas, Inayah menurut saja. Enak, kamu cuma beli satu. Iya mas, kamu belum makan. Aku nggak tahu kalau kamu kembali secepat ini. Iya, aku belum makan sejak pagi, jawabnya, masih menerima suapan dari Inayah. Aku belikan lagi ya, nggak jauh kok di depan gedung ini. Saat Inayah hendak bangkit dari kursinya. Nggak usah, kita makan di luar aja, ucap Ibra. Iya mas. Mereka sudah turun ke bawah. Suasana lobi kantor saat itu lumayan sepi karena masih jam istirahat, tapi dua pegawai di bagian informasi tetap berjaga. Dua pegawai itu saling melirik saat bos dan sekretaris itu berjalan dengan langkah yang sama. Lo lihat tuh sekretaris ganjen nempel terus sama bos. Dan lo mau tahu nggak, malam minggu kemarin mereka berdua ke hotel. Mesra banget, rangkul-rangkulan. Gue jalan di hadapan mereka, tapi sepertinya mereka nggak ngenalin gue, ucap Mira, salah satu pegawai di bagian informasi. Serius loh? Lo sendiri ngapain di hotel? Tanya rekannya. Gue, apa bedanya lo sama Inayah? Sama aja kan? Makanya jangan ngatain orang. Lagian Pak Ibra kan masih lajang. Sah-sah aja kalau mereka punya hubungan lebih. Celetuk rekannya karena ia tak terlalu suka menggosipi orang lain tanpa tahu kebenarannya. Dalam perjalanan, Mas, kita mau kemana? Mau makan. Iya, aku juga tahu mau makan, tapi kemana? Udahlah, gak usah diperpanjang pertanyaannya. Tak lama, hanya sekitar 15 menit mereka sampai. Inayah merasa familiar dengan tempat ini. Iya, Mas Ibra pernah mengajak aku ke sini waktu itu. Mas, kita makan di sini lagi. Iya, perutku udah lapar. Gak mungkin lagi ke tempat yang lebih jauh. Kalau aku pingsan saat nyetir, kamu mau tanggung jawab? Mereka sudah duduk berhadapan. Memangnya tadi pagi nggak sarapan, Mas? Enggak. Kenapa? Buru-buru ya? Kamunya nggak peka. Aku kira kamu bawakan sarapan lagi untukku. Menaikkan alisnya. Oh, kamu nggak bilang. Inayah jadi serba salah. Ibra malah ketagihan dengan masakannya. Aku kira kamu paham. Ternyata... Ya udah, besok aku bawakan, Mas. Mendengar jawaban Inayah, Ibra mengukir sedikit senyum. Oh iya, besok sepertinya kita akan ke Bogor untuk meninjau proyek di sana. Pakailah pakaian yang lebih santai, gak harus formal. Iya, Mas, baiklah. Apa aku harus ikut? Inayah meluruskan pandangannya ke Ibra. Iya, jawabnya singkat. Pertanda tak ingin dibantah. Saat mereka sedang makan, ponsel Inayah berdering. Siapa? Suara khas Ibra mengagetkannya. Gak penting, Mas. Inayah langsung menonaktifkan ponselnya sebelum Ibra merampas ponselnya lagi seperti sebelumnya. Nih, ponselku udah mati. Memperlihatkan ponselnya pada Ibra. Bisa gawat kalau aku nerima panggilan dari Bang Riki. Bagus, Ibra melirik ke layar ponselnya. Mereka sudah kembali ke gedung perusahaan. Ibra berada di ruangannya, membuka jas, dasi, dan 2 kancing kemejanya. Sebenarnya ia belum terbiasa dengan setelan yang seperti itu, maka ia merasa gerah dan tak sabar ingin membukanya.
Sementara Inayah sudah bersiap ingin menyerahkan pekerjaannya yang sudah ia selesaikan sejak tadi. Mas, ini surat-surat penting yang masuk ke email. Udah aku print dan susun sesuai tanggal. Menyerahkan beberapa map ke Ibrah dan ia langsung meraihnya. Baiklah, letakkan di sana ya. Mengarahkan ke lemari bagian dokumen. Ya mas, setelah meletakkan dokumen itu, ia kembali melangkah keluar ruangan itu. Ibrah masih sibuk memeriksa semua berkas-berkas di hadapannya. Inayah melihat jam tangannya. Udah waktunya pulang, udah jam 5. Berbicara sendiri, ia jadi serba salah. Mau minta izin pulang duluan, tapi rasanya tak tega meninggalkan Ibrah yang masih serius memeriksa berkas-berkas itu. Akhirnya Inayah memberanikan diri untuk melangkah masuk menghampiri bos yang sedang serius itu. "Maaf mas, apa boleh aku pulang duluan?" bertanya dengan hati-hati. Ibrah meletakkan lembar kertas yang berada di tangannya dan menoleh ke sekretarisnya itu. Kamu tega ninggalin aku bersama surat-surat kontrak ini?" "Jawab apa nih? Diam aja lah." "Temani aku duduk di sofa." Mengarahkan wajahnya pada sofa, Inayah mengangguk dan menuruti perintah Ibrah. "Tunggulah sebentar lagi, sekitar 30 halaman lagi aku selesai mereview surat kontrak ini." 30 halaman, Mas. Ibrah mengangguk. "Ini surat kontrak bernilai puluhan miliar, jadi aku nggak mau sampai ada kata-kata yang keliru," tambahnya. "Iya, Mas. Kalau kamu capek, berbaringlah. Aku nggak akan macem-macem kok," ucapnya. Gadis itu menggeleng. "Aku berbaring di sini sementara ada laki-laki di ruangan ini. Yang benar aja." Setengah jam berlalu, Ibrah benar-benar sudah selesai dengan pekerjaannya. Sementara Inayah menunggu dengan memainkan ponselnya dan tetap dengan posisi duduk di sofa. "Udah selesai?" tanya Inayah saat melihat Ibrah beranjak dari kursinya dan berkas-berkas yang berserakan sudah tersusun kembali. "Udah," jawabnya sambil berjalan dan membuka kancing kemejanya satu persatu hingga kemeja itu benar-benar terbuka. Gadis itu tak berkedip melihatnya. "Kamu mau ngapain, Mas?" bangun dari sofa. "Ganti baju, aku gerah." Mengambil salah satu kaos ringan dari ruang gantinya yang berada tepat di depan kamar mandi, Inayah menghela nafas lega. "Apa di dalam pikiranmu terlintas sesuatu yang indah saat aku melepas kemeja ini?" Tersenyum mengejek. "Enggak sama sekali," jawabnya. "Baiklah, ayo kita pulang," ajak Ibrah. "Mas, aku pulang sendiri aja." Sudah melangkah keluar ruangan beriringan. "Kenapa? Mau ketemuan dengan mantan?" "Bukan, rasanya nggak pantas kalau kamu keseringan antar aku pulang. Kamu atasanku, Mas. Selain itu, kamu lupa hubungan kita apa?" "Teman," jawab Inayah singkat. "Anggap aja aku ini teman yang mengantarmu pulang." Setelah perdebatan di dalam lift, Inayah kehabisan kata-kata. Ia menyerah.